Hop gengs. Semua anak yang tumbuh di tahun 2000-an awal pasti kenal nih sama Wiro Sableng, pendekar kapak sakti naga geni 212, murid dari Sinto Gendeng. Kesaktiannya itu terkenal ke seluruh penjuru, gak usah ditanyain lagi deh. Lalu gimana kalau pendekar Sableng yang satu ini ketemu dengan jagoan silat lain, yang sesama pengguna senjata tajam, Mandala Golok Setan, yang film adaptasi komiknya akan dibuat ulang oleh Studio Bumi Langit dengan Joe Taslim sebagai pemeran utamanya. Siapakah yang akan menang jika mereka berduel? Senjata siapa yang lebih baik? Golok Setan atau Kapak Naga Geni 212? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Mandala Golok Setan versus Wiro Sableng. Gak seperti biasa, kali ini pertarungannya cuma berlangsung 3 ronde aja, mengingat keterbatasan data yang tersedia dari 2 karakter ini. Tapi untuk aturan akan tetap sama, setelah seluruh ronde berakhir, seluruh poin bakal diakumulasi untuk menentukan pemenang dalam keseluruhan duel. Oke, untuk ronde pertama, adu kekuatan. Nah, baik Mandala maupun Wiro Sableng merupakan pendekar silat yang udah capai kemampuan tenaga dalam tingkat tinggi, berkat latihan keras bertahun-tahun. Hanya aja, secara fisiologis ada perbedaan besar yang dapat jadi jurang di antara kekuatan mereka ini. Wiro Sableng cuman manusia biasa yang kondisi fisiknya itu terbentuk lewat pelatihan dari Sinto Gendeng. Dan dari situ lahirlah berbagai jurus ikonik seperti kunyuk melempar buah, orang gila menggebuk lalat, kemudian pukulan sinar matahari, dan pukulan kelabang hijau. Semua jurus ini emang kedengaran lucu ya, cuman tetap aja bisa bikin lawannya keok. Sedangkan Mandala selain latihan ya, fisiknya juga berkembang setelah diangkat jadi anak oleh Ratu Siluman Buaya Putih. Ini membuat Mandala jadi makhluk setengah siluman yang bisa hidup abadi. Karena itu, tanpa kekuatan silat pun, Mandala masih punya kesempatan buat menang dari Wiro Sableng. Ditambah dengan kemampuan bela diri, semuanya jadi makin lengkap kon, dan mastiin posisinya sebagai pemenang dalam ronde kali ini. Lalu bagaimana dengan ronde selanjutnya? Adu senjata. Manakah yang lebih kuat antara Kapak Naga Geni atau Golok Setan? Nah, untuk ini kita harus tahu dulu apa kemampuan masing-masing senjata. Golok Setan sendiri dibuat oleh seorang empu, ditempa dari logam misterius berkekuatan besar, yang membuat senjata ini terpaksa disembunyikan karena hampir membunuh pembuatnya. Namun malah jadi rebutan para jawara silat. Sedangkan Kapak Naga Geni kurang lebih itu punya sejarah yang mirip, namun dari segi fungsi, selain punya kekuatan tebasan dengan daya hancur yang tinggi, senjata ini juga bisa berfungsi nih sebagai seruling yang dapat melumpuhkan lawan. So, dengan fitur yang lebih lengkap, Kapak Naga Geni praktis jadi pemenang di ronde kedua ini. Baik, mari kita masuk ke ronde terakhir, di mana kita bakal obrolin soal kelemahan masing-masing karakter. Mulai dari Mandala dulu deh. Meski punya darah siluman yang bikin dirinya hampir abadi, terus punya golok sakti dan tenaga dalam tingkat tinggi, bukan berarti Doi gak punya kelemahan. Malah apa yang sebenarnya kita pikir jadi kekuatan bisa jadi adalah kelemahan terbesarnya. Darah siluman yang mengalir dalam darahnya gak mungkin tanpa resiko. Terus, soal golok setan nih, tentu ada alasan kenapa senjata ini gunain kata setan sebagai nama belakangnya. Bukan karena cuma daya hancurnya ya, tapi pada dasarnya senjata yang satu ini emang beresiko bakal ngelukain pemiliknya sendiri. Sedangkan Wiro Sableng meski Kapak Naga Geni miliknya itu jauh lebih ramah terhadap pengguna, yang masalah dan kelemahan terbesarnya justru adalah si Wiro sendiri. Sifatnya yang kekanak-kanakan, susah serius, dan cenderung gak mikirin perasaan orang, udah terbukti jadi hal yang selalu mengundang masalah dalam perjalanannya sebagai pendekar. Makanya untuk ronde yang terakhir ini bakalan sulit untuk nentuin siapa yang punya kelemahan lebih di antara mereka berdua. Soalnya sama-sama fatal kan? Jadi aku serahin ke kalian aja ya para penonton untuk nentuin siapakah pemenangnya. Dan praktis kalau mengacu kedua ronde sebelumnya, hasil akhir dari pertandingan udah jelas seri ya. Cuman ini baru dari beberapa aspek aja kok. Kalau kita masukin aspek lain soal jangkauan penonton, besar kemungkinan si Wiro Sableng yang bakal menang karena pernah diadaptasi ke serial TV. Dan adaptasi filmnya diproduksi sama PH internasional sekelas 20th Century Studios.